ditetapkan sebagai kebun ganja di Jakarta Utara akan disampaikan oleh Gibran Muhammad di Mapolres Jakarta Barat. Gibran, bagaimana pelaku bisa mengubah sedemikian rupa kamar di apartemen menjadi tempat untuk menanam ganja dengan jumlah yang tidak sedikit? Ada saja yang dilakukan oleh para pengguna narkotika dan juga pengedar narkotika, bahkan sebuah unit apartemen digunakan untuk menanam ganja. Kita beralih ke Yogyakarta, saudara. Teror pembacokan di jalanan sedang menimpa beberapa warga di Yogyakarta, dan naas semua korbannya adalah perempuan. Dan selengkapnya akan disampaikan Michael Aryawan di Yogyakarta. Michael, apakah petugas kepolisian sudah menangkap pelaku pembacokan di wilayah Yogyakarta dan apa motifnya jika sudah diketahui oleh pihak kepolisian? Di Magelang, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama Neo Ferianto di sana. Neo, sudahkah ada titik terang terkait penembakan oleh orang tak dikenal di wilayah Magelang? Untuk berperan juga menghentikan aksi teror ini. Kami masih akan kembali, saudara, dengan informasi dari unjuk rasa ratusan pedagang di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Pada sidang yang beragendakan kelengkapan bukti hari ini, hakim tidak menemukan surat rekomendasi reklamasi pantai Losari. Informasi soal proses reklamasi Center Point of Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan akan disampaikan Ayu Kartika langsung dari Makassar. Ayu, benarkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mendapatkan izin reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga tidak dilampirkan pada persidangan hari ini? Dari polemik reklamasi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke Kendari, saudara. Aksi tidak terpuji dipertontonkan ratusan pedagang ketika mereka berunjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukan hanya memblokade jalan, ratusan pedagang juga menyandera mobil milik pemerintah daerah. Saat pedagang di Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan unjuk rasa tidak hanya terjadi hari ini, saudara. Karena kemarin unjuk rasa juga sempat diwarnai aksi main hakim sendiri. Kita bergabung bersama Yusnandar, jurnalis Kompas TV di Kendari, Sulawesi Tenggara. Yusnandar, apa sebenarnya tuntutan warga atau tuntutan pedagang hingga akhirnya unjuk rasa ini berujung pada kerusuhan atau kericuhan? Dari pemerintah Kota Kendari. Belasan bangunan di sepanjang rel kereta api dibongkar oleh aparat gabungan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga belasan bangunan ini adalah tempat lokalisasi liar. Masyarakat kelas 2 Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat, perbaikan masih terus dilakukan di lokasi. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses pemindahan para warga binaan Lapas Bancai, kita akan bergabung bersama Stefani Ginting di Bandung, Jawa Barat. Stefani, bagaimana proses pemindahan warga binaan Lapas Bancai pasca kerusuhan yang terjadi? Menambah daftar panjang peristiwa kerusuhan yang terus berulang. Berdasarkan data yang kami himpun, per April 2016, narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia berjumlah 187.830. Hati-hati dengan obat atau kosmetik yang Anda konsumsi atau gunakan. Karena di Palembang, Sumatera Selatan, pihak BPOM menemukan puluhan ribu obat-obatan dan kosmetik ilegal dengan meski dari tradisi maupun festival. Dan kali ini, penjor atau tiang bambu yang berhiaskan janur dilombakan di kota Semarapura, Klungkung, Bali. Kemeriahan lomba penjor akan disampaikan Budi Krista langsung dari Klungkung, Bali. Budi, penjor ini biasanya menjadi bagian dari Hari Raya Galungan tapi kemudian dilombakan. Apakah ada filosofi khusus dari lomba penjor tahun ini? Lomba penjor yang diikuti oleh ratusan peserta. Satu penjor harus dibuat atau dibutuhkan 20 orang untuk bisa membuatnya. Kita beralih ke informasi lain, saudara, terkait kisah mengharukan yang datang dari Kalimantan Barat. Karena kesulitan biaya untuk mengobati anaknya yang menderita tumor otak, maka seorang warga Dusun Tanjung, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ini berniat untuk menjual ginjalnya. Kisah mengharukan antara ayah dan anak juga terjadi di Meksiko, saudara. Seorang ayah mengajak anaknya yang menyandang autisme untuk menonton pertunjukan dance Coldplay dan kesayangan mereka di Mexico City. Kisah dari Meksiko ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Flash Report hari ini.